Ya, selamat siang Bapak Ijik dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tia Permata, perwakilan dari FG4. Pada ini saya akan membahas 3 LSPB yang akan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Raffi. Pertama, mengenai peran lembaga negara dalam penegakan birokrasi serta hubungannya dengan integritas. FG kami ada Angelin Grace, ada Asam Riyadi, Muhammad Raffi, Prokastang, Stefani Chong, dan saya sendiri. Berikut adalah subtopik yang akan kita bahas hari ini. Pertama, mengenai apa itu lembaga negara. Jadi lembaga negara itu sebuah organisasi yang didirikan oleh negara, dari negara dan untuk negara sendiri, di mana fungsinya adalah membangun negara sendiri atau melayani publik. Nah, prinsip yang dipakai Indonesia adalah prinsip trias politika. Ini merupakan prinsip pembagian kekuasaan pemerintah negara menjadi 3 jenis. Ada legislatif, membuat kebijakan, DPR dan DPD, eksekutif, pelaksanakan kebijakan, yaitu presiden kementerian, ada yudikatif yang menegakkan kebijakan tersebut, ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, permasalahan birokrasi Indonesia itu ada banyak. Kita bahas jadi 5. Pertama adalah pemerintah daerah lebih fokus pada belanja operasional. Di internalnya malah kurang di belanja publik. Kedua adalah terdapat 21 kepala daerah yang tertangkap oleh KPK. Hal ini menunjukkan bahwa integritas pemerintah sangat buruk di mata masyarakat. Dan 3, inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan pembangunan. Jadi terdapat sekali beberapa pembangunan yang diadakan hanya untuk pengadaan anggaran saja. Hal ini tentu perencanaan asal-asalan sehingga tidak tepat sasaran dan boros. Keempat, yaitu kualitas aparatur sipil negara itu masih kurang. Jadi dari data 4,5 juta ASN mayoritasnya adalah golongan 2 ke bawah. Hal ini tentu kapabilitas seorang ASN akan tidak kurang diandalkan dalam birokrasi. 5, kualitas pelayanan publik itu masih belum memenuhi harapan publik. Pelayanan publik ini sendiri itu dibagi atas jasa, perizinan dan sebagainya itu masih dianggap bertele-tele dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga dipertanyakan bagaimana kehadiran pemerintah dalam masyarakat. Nah, konsep integritas sendiri berarti sikap teguh dalam memegang prinsip. Korupsi menjadi salah satu permasalahan Indonesia. Bagaimana para pemerintahan yang menyelewengkan kewenangannya sehingga mereka tidak teguh dalam memegang kebenaran, etika, dan moral. Oleh sebab itu, upaya penegakan birokrasi itu antara lain pertama memegang teguh pada nilai Pancasila serta menerapkan konsep agama dan kebaikan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah permasalahan bidang ekonomi, sosial, dan pertahanan serta kaitannya dengan korupsi. Subtopik yang kita bahas hari ini pertama adalah faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan Indonesia. Sebenarnya ada 2 faktor utama, yaitu karena kemajemukan kita yang tinggi dan pendidikan kita yang cenderung rendah. Pertama, dari segi ekonomi, permasalahan ekonomi itu timbul karena manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Ragam permasalahan ekonomi sangat kompleks, mulai dari yang simpel, kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, dan kesempatan kerja, kekurangan modal, sampai kepada inflasi di tingkat negara. Kedua, permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini timbul antara perbedaan antara harapan dan realita yang terjadi di masyarakat. Kelompok-kelompoknya dari mulai simpel juga, dari keluarga, pertemanan remaja, sampai kepada pelanggaran norma-norma di masyarakat. Selanjutnya adalah ketahanan. Permasalahan ketahanan ini lebih kepada keterhambatan negara dalam mencapai negara yang baik, normal, maupun kondusif. Salah satu permasalahan Indonesia adalah alat utama sistem senjata kita tidak memproduksi sendiri maupun tidak kekurangan dana juga untuk membeli dari negara lain. Nah, kaitan semua permasalahan ini menjadi penyebab permasalahan terjadi di Indonesia, dan hadirnya korupsi sendiri menjadi penghambat dalam solusi menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang terakhir adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia untuk mencegah tindak kriminal. Berikut adalah subtopik yang akan kita bahas. Lalu pertama, apa sih itu WNI? Warga negara Indonesia itu merupakan seorang yang telah diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Dan undang-undangnya antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di sini terdapat berbagai syarat agar seorang mampu mendapat kewarganegaraannya. Lalu WNI adalah seorang yang punya hak dan kewajiban. Lalu apa itu hak dan kewajiban? Hak sebenarnya definisinya adalah sesuatu yang dapat diperoleh. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Lalu dalam undang-undang sendiri, hak kewajiban di WNI itu diatur dalam undang-undang. Dalam hak, misalnya hak seorang WNI itu dapat memperoleh akses berbagai pilihan, misalnya berkeluarga, beribadah, bekerja, dan lain sebagainya. Kewajiban WNI antara lain harus menaati hukum yang berlaku dan pemerintahan di Indonesia. Lalu kaitan dengan Pancasila, di sila pertama disebutkan bahwa WNI wajib atau berhak memeluk agama. Sila kedua berhak atas prinsip kemanusiaannya, sila ketiga berhak untuk bersatu dan saling peduli, sila keempat wajib berhak dalam suara politik, sila kelima adalah keadilan dari mata hukum. Lalu tindak kriminal sebenarnya timbul karena pelanggaran hak dan kewajiban.
Contoh pelanggaran dalam masyarakat sipil, misalnya pelanggaran hak, pelecehan seksual, tindak kriminalitas, pembunuhan, pelanggaran kewajiban, misalnya pelanggaran lalu lintas, tidak membayar pajak, mengkhianati negara, dan pengendalian barang-barang terlarang seperti narkoba. Contoh pelanggaran di lembaga itu misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi sendiri itu adalah penggelapan uang demi memperkaya diri sendiri dan merugikan negara. Kolusi adalah sebuah permufakatan untuk untuk bertujuan yang buruk. Nepotisme adalah pemberian sebuah kewenangan berdasarkan kedekatan, bukan karena kemampuannya. Nah, teori penyebab sendiri itu dari kita rangkum ada teori keserakahan, teori manfaat dan risiko, niat dan kesempatan, kekuasaan, monopoli. Manfaat risiko misalnya saat seorang korupsi itu yang dia pikirkan bahwa manfaat korupsi akan lebih besar dibanding risiko yang akan didapatinya. Hal ini karena sangat longgarnya hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, upaya pencegahan kriminal itu antara lain diperlukannya dari transparansi pemerintahan, diperlukannya perlindungan saksi, sanksi tegas, serta keadilan di mata hukum. Kesimpulannya bahwa hak dan kewajiban WNI tertera dalam Petikan dan Undang-Undang 45. Tindak kriminal timbul atas pelanggaran hak dan kewajiban, serta WNI wajib turut serta meminimalisir tindak kriminal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafif dari FG4 hendak melanjutkan presentasi dari Tiara Permata. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak dapat menambahkan wajah saya dikarenakan kendala teknis. Pertama, faktor yang mempengaruhi korupsi serta persepsi masyarakat. Definisi korupsi sendiri adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Selain korupsi yang berhubungan dengan uang seperti penyuapan, korupsi juga bisa berbentuk korupsi legislasi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan membuat peraturan yang dapat mensejahterakan diri sendiri atau golongan dan tidak memihak kepada semua masyarakat. Faktor yang menyebabkan korupsi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berdasarkan aspek perilaku individu serta sosial di sekitar pelaku korupsi. Dan faktor eksternalnya adalah sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, politis, dan organisasi. Dampak adanya perilaku korupsi adalah terhambatnya pembangunan nasional, sehingga rakyat akan menjadi semakin sengsara. Ini dikarenakan uang yang harusnya dialokasikan untuk pembangunan digelapkan untuk mensejahterakan golongan tertentu. Cara mengatasi korupsi yang paling baik adalah memperbarui sistem birokrasi agar birokrasi menjadi lebih transparan dan masyarakat bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Selain itu juga diterapkan sistem hukum yang lebih tegas agar kasus korupsi tidak terjadi lagi. Persepsi masyarakat terhadap korupsi. Survei Polling Center dan International Corruption Watch memetakan persepsi masyarakat pada korupsi. Masyarakat menilai korupsi tertinggi terjadi pada saat proses mendaftar kerja, berurusan dengan polisi, dan proses pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah. Selanjutnya adalah langkah-langkah pemberantasan korupsi dan kaitannya terhadap integritas manusia. Langkah-langkah pemberantasan korupsi terbagi menjadi 3, yaitu pencegahan, penindakan, dan edukasi. Untuk upaya pencegahan, diperlukan penanaman semangat nasional agar setiap masyarakat, termasuk pejabat publik, memiliki pribadi yang luhur dan tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi. Selanjutnya adalah pengusahaan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat sejahtera sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan korupsi. Dilanjutkan dengan pencatatan ulang aset serta transparansi birokrasi pemerintahan. Dengan transparansi, masyarakat bisa mengawasi jalannya pemerintahan sehingga jika ditengarai ada penyalahgunaan kekuasaan, mereka bisa langsung melaporkannya ke KPK. Yang kedua adalah upaya penindakan yang dilakukan oleh penyidik Polri, Kejaksaan, dan KPK. Pertama adalah masyarakat bisa melaporkan segala tindakan korupsi melalui kanal-kanal yang disediakan oleh KPK seperti website, email, dan telepon. Setelah laporan masuk, diadakan penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi. Yang ketiga adalah upaya edukasi kepada masyarakat yang dilakukan lewat formal dan non-formal. Untuk formal, dapat diintegrasikan kurikulum ke pendidikan dasar, menengah, dan tinggi melalui pelajaran-pelajaran seperti PPKN dan budi pekerti. Untuk edukasi non-formal dapat dilakukan melalui media populer seperti buku, video, majalah, dan komik.
Integritas juga penting dalam upaya pemberantasan korupsi agar pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif. KPK telah mengusungkan 9 nilai integritas KPK, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Korupsi sendiri saling berhubungan dengan investasi. Ketika korupsi marak, maka iklim investasi akan tidak sehat, sehingga pengusaha tidak memiliki insentif untuk melakukan investasi. Nah, jika korupsi marak, maka modal tidak digunakan secara efisien karena sebagian terserap oleh korupsi. Selain itu juga, korupsi menurunkan produktivitas firma-firma ekonomi atau bisnis yang menginvestasikan dananya. Namun, karena adanya korupsi legislasi dapat dijadikan cara untuk melancarkan investasi itu sendiri. Karena dengan korupsi legislasi, peraturan-peraturan dapat dibuat untuk memihak kepada korporat. Nah, karena ini juga kebijakan tidak berpihak kepada rakyat kecil dan merugikan pekerja. Contohnya adalah RUU Cipta Kerja pada Omnibus Law. Banyak pihak yang protes kepada RUU ini seperti asosiasi pekerja dan lembaga lingkungan hidup karena tidak memihak kepada mereka dan memihak kepada korporat-korporat besar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.